Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita berjumpa kembali di acara Worship and Words. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman-Nya. Bagi Anda yang ingin didoakan, silahkan tulis di kolom chat yang ada. Kita sama-sama akan berdoa untuk Anda. Let's worship Him, Jesus. Oh, kami rindu Kau Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, bertahtalah Yesus, biar damai di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadir dan bertahtalah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Haleluya. Oh, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Bertahtalah dan berkaryalah Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus, kami berserah.
Terima kasih Tuhan. Kau bertahta dalam hidup kami, dalam rumah kami Yesus. Kami percaya karena Kau pandang kami mulia. Dan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kau sungguh baik Tuhan. Untuk hamba-Mu yang hina ini. Terima kasih Tuhan. Kau rangkulku saat ku lemah. Tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidup kami. Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu. Publikku kuat karena-Mu. Kuat karena salib-Mu, lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang ajaib, sungguh baik Tuhan. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku. Pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu. Kuat karena-Mu. Kejadian ku ajaib. Ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Kau membuatku indah, berharga bagi-Mu. Rancangan-Mu indah, yang terbaik bagiku. Kami percaya aku indah. Damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kuat karena salib-Mu.
kasih Tuhan. Biar damai-Mu sertai setiap langkah kami ya Bapa. Dan hari-hari kami dipenuhi oleh kedamaian. Dipenuhi oleh kepastian. Bahwa kami berjalan bersama-Mu. Apapun tantangan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau tak pernah lepas kami sendiri. Kami percaya Kau sertai kami dengan berkat-Mu, dengan kekuatan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan hingga hari ini tak pernah berhenti. Dan biarlah kami menjadi terang sekitar kami ya Bapa. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita sama-sama ungkapkan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau Raja, Kau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Biar kami hidup abadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dimanapun kita malam ini, kita sing together. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk Yesus Kristus Tuhan.
pengorbanan kayu salib Tuhan. Thanks, terima kasih. The grateful heart give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your names and greatly to be praised. Let's praise Him. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Praise to your name. Oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Biar namamu yang kami sembah muliakan Tuhan sepanjang waktu, sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Lord. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Jalan kami yang berat Tuhan. You are great. You're working with us. Thank you Lord. It was lonely in the dark, but you were working. It was painful. It was hard, but you were working. All things for my good. Couldn't feel you at a time when you were working, full of questions, wondering why. But you were working, kami percaya, all things for my good.
soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Through the valley, through the storm, I know you are working, you are working. I will worship all the more, 'cause you are working all things for my good. When I look back over my life and I think how good you have been, my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind and grateful all over again, my soul sings, great is your faithfulness. You'll turn it around. You'll turn it around. I know that. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. Turn
Dalam namamu ada pengampunan. Dalam namamu ada kesembuhan. Thank you Lord. Tuhan, Kau Allah luar biasa. Kami ada di sini. Sporting of your, kami tunggu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Namun kami percaya kehadiran-Mu sudah ada bersama saat kami. Dan kami siap melangkah maju dalam tahun yang baru ini Tuhan. Thank you Lord. Just want to declare Jesus. In your name everything is possible. Jesus, Jesus. Dalam nama Yesus, ku tuh jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi mari kita angkat suara kita. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa kami diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, amin, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya. Doa kami Tuhan. Yesus Lord. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu
bertata Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selamatkan kami. Engkau tuntun kami Tuhan hadapi masa depan. As uncertain as it may be, but we believe Lord, You are there. Thank You Jesus. Let's proclaim it one more time. Yesus, kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. As we end tonight, Jesus, malam ini kami mau akhiri Tuhan dengan puji sembah-Mu. Dan kami tahu Engkau satu-satunya Allah kami, satu-satunya yang patut kami puji dan sembah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang mencintai kami, daripadamu kami mendapatkan berkat-berkat dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Kami tidak berkekurangan oleh karena kami memiliki Engkau. Dan di dalam Engkau kami sejahtera dan aman. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Bagi saudara-saudara kami yang menghadapi penyakit dan kesukaran dalam kehidupan ini, Tuhan kiranya menumpahkan tangan berkat-Mu atas mereka, memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, dan memberikan kemenangan iman bagi kami semuanya. Dalam penderitaan kami tahu Tuhan mencintai kami, dan dengan itu kami dapat bertahan, dapat mendapatkan kekuatan iman yang dapat menolong kami, sehingga kami dapat mencapai tujuan akhir dengan selamat. Terima kasih untuk berkat-Mu ini, dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kehidupan di dalam dunia ini tidak bisa dimengerti tanpa Tuhan. Manusia adalah makhluk satu-satunya yang memiliki tujuan hidup untuk mencari dan menemukan makna hidupnya. Makna hidup merupakan nilai yang tertanam dalam diri manusia yang dapat mempengaruhi seluruh keberadaannya. Setiap orang butuh mengetahui tujuan dan maksud pengalaman hidupnya. Pikiran kita memiliki jaringan sebab dan akibat yang sangat kompleks untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam dunia yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita semuanya rindu untuk mengetahui penyebab dari semua yang terjadi di dalam dunia ini. Apa tujuan penderitaan dalam dunia ini? Kita bertanya, apa maksudnya anak lahir cacat? Mengapa kita menghadapi kesukaran walaupun kita telah hidup waspada? Mengapa seorang suami yang baik mendadak meninggal padahal anak-anaknya masih kecil dan istrinya menjadi janda muda? Apa tujuan mengalami penyiksaan dari orang lain padahal kita tidak pernah menyakiti orang lain? Mengapa pasangan suami istri yang setia mengabdi kepada Tuhan tidak bisa punya anak? Tujuannya apa kita melewati masa sukar dalam hidup ini? Mengapa semuanya itu terjadi? Apa logikanya? Apa tujuannya? Kita yakin semua terjadi demi maksud yang tertentu. Dengan demikian kita berkata, apa tujuan dari berbagai penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini punya maksud. Apa maksud dari berbagai penderitaan dan kesukaran yang kita alami setiap hari? Kita yakin bahwa semua yang terjadi itu ada tujuannya, ada maksudnya. Alam semesta ini punya tujuan dan rencana yang pasti. Pada saat kekasih kita meninggal, kita berkata, dia sekarang ada di tempat yang lebih baik. Atau akhirnya dia beristirahat dari jerih payah hidupnya. Pada saat hubungan berakhir, kita berkata, masih banyak hubungan yang lain yang bisa kita jalin. Pada saat kita gagal mencapai apa yang kita kehendaki, kita berkata, tidak ada pintu yang tertutup tanpa ada pintu yang terbuka. Kehidupan manusia di dalam dunia
tidak masuk akal tanpa Tuhan. Oleh karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat menjelaskan eksistensi kehidupan manusia. Inilah sebabnya di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya dan bersandar pada Tuhan. Apabila keyakinan kita dan tempat sandaran kita itu bukan Tuhan, kita tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan hidup kita. Satu-satunya tempat sandaran yang dapat kita percayai dengan segenap hati adalah Tuhan. Tidak ada tempat sandaran yang lain yang dapat dipercayai selain Tuhan. Ayat ini selanjutnya berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kemampuan kita untuk mengerti bagi semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu sangat terbatas. Kita harus menolak anggapan bahwa kita mampu mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Dari pengalaman hidup kita mengetahui bahwa pengetahuan dan pengertian kita tidak mampu menyelami itu semuanya. Dan di antara kita ada yang punya banyak pengalaman dan pengertian, tapi sebanyaknya pengertian yang kita miliki, tetap hidup ini tidak bisa dijelaskan di luar Tuhan. Inilah sebabnya kita tidak menjadikan pengertian kita sebagai sandaran kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Menyadari pentingnya keberadaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita adalah hal yang sangat penting dan berguna. Termasuk dalam kehidupan sosialmu, kehidupan pribadimu, termasuk dalam kehidupan religiusmu, dan kehidupan sekulermu. Hal ini adalah proses aktif yang melibatkan cara hidup yang mencerminkan bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Orang bisa melihat bahwa hidup kita ini dibimbing oleh Tuhan atau tidak. Banyak orang yang sekedar hidup dengan asumsi. Kehidupan yang diatur oleh asumsi menghasilkan banyak kerugian dan akhirnya kehancuran. Untuk menghindari kehancuran yang permanen, kita perlu mengakui Tuhan. Akui Tuhan sebab Dia adalah satu pribadi yang perlu ada di tempat yang utama dalam hidup kita. Akui Tuhan bahwa Dia sangat dibutuhkan dalam hidupmu. Akui Tuhan, kita perlu mengakui Dia dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Akui Tuhan, seringkali mengakui Tuhan merupakan hal yang kita abaikan, tapi justru bimbingan Tuhan kita butuhkan terus-menerus. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Jalan dalam dunia ini penuh dengan liku-liku. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Satu problem belum selesai, datang yang lain. Kita perlu bersandar pada Tuhan. Pada saat kita bersandar pada Dia, Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenal makna hidup kita ini? Kita perlu hidup dengan bersyukur. Menyatakan rasa syukur pada Tuhan dengan mengucapkan terima kasih kepadanya pada saat kita bangun pagi hari ini. Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenali pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Kita ada sampai hari ini oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita perlu menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan itulah yang membentuk kehidupan kita. Walaupun kita tidak selalu memahami bagaimana caranya. Mazmur 55 ayat yang ke-22, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mengakui Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita sangat membutuhkan bimbingannya dalam mengambil keputusan yang besar atau kecil, keputusan yang sejajar dengan firman Tuhan, keputusan yang mencerminkan bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup kita dalam dunia ini sangat singkat. Tanpa bimbingan Tuhan, kita seringkali salah jalan, tersesat, dan salah jalan membuat kita membuang banyak waktu. Berapa banyak waktu dan sumber daya yang sudah terbuang karena kita mengambil jalan yang salah. Kita perlu mengakui Tuhan. Mazmur 16 ayat 5-11 mengatakan demikian. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada saat malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ia akan meluruskan jalanmu. Bimbingan Tuhan mampu membuat jalan hidup kita lurus. Kehidupan kita bisa mencerminkan bagaimana Tuhan membimbing kita. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang ada di depan kita, dan Tuhan yang kita ikuti bimbingannya. Itu terwujud dalam bagaimana kita hidup. Tuhan yang meluruskan jalannya. Lukas 3 ayat 10 mengatakan, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan diratakan, dan jalan yang berliku-liku akan diluruskan, dan setiap jalan yang tidak rata akan dimuluskan. Selanjutnya Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ada lagi yang berkata, jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang atau ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Apabila sesuatu tidak masuk akal bagimu, bukan berarti hal itu tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal sekarang
tidak berarti tidak masuk akal di kemudian hari. Akan tiba harinya ketika Tuhan akan membuat segala sesuatu masuk akal bagi kita. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan yang menggerakkan tangannya. Doa melakukan apa yang tidak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Inilah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jangan lupa, Tuhan yang bekerja dan membentuk kita dalam segala hal. Ini yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita semuanya perlu mengetahui bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita pada saat kita melewati saat-saat yang gelap. Tujuannya ialah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan bekerja untuk memberi kita penghiburan. Tuhan memberi penghiburan dan pengharapan pada saat kita menderita. Memberi penghiburan dalam kesusahan kita. Sehingga kita dapat terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Rasul Paulus menulis pada jemaat di Korintus, 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita punya Bapa yang penuh kasih. Yesus Kristus adalah wajah Bapa yang penuh belas kasihan itu. Bapa kita menunjukkan belas kasihnya pada kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Allah sumber segala penghiburan. Kita semua sedang melewati banyak tantangan dalam hidup ini. Dan kita membutuhkan Tuhan yang sanggup menghibur kita. Ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan pada saat ini. Kita perlu mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang memberikan segala penghiburan. Penghiburan yang disediakan Tuhan itu lebih dari sekedar meredakan rasa sakit kita. Penghiburan dari Tuhan adalah jaminan bahwa kita akan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang kita hadapi. Yang menghibur kita dalam segala penderitaan kita, itu ialah Tuhan. Tuhan tidak sekedar memberikan penghiburan bagi beberapa hal yang sedang kita alami. Dia menghibur kita dalam semua atau segala penderitaan kita. Penghiburan Tuhan memungkinkan kita untuk bersandar pada kekuatannya. Sehingga kita tidak lagi bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Sehingga kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Ayat ini menyatakan bahwa kita butuh satu dan yang lain dan perlu mendukung satu dan yang lain dalam menghadapi penderitaan. Banyak orang lain yang juga mengalami penderitaan seperti dirimu. Kita dapat menguatkan orang lain melalui pengalaman Tuhan menolong kita. Kita semuanya dikelilingi oleh orang yang menderita dalam dunia ini. Kita punya tugas untuk memberitahukan mereka yang menderita bahwa ada Bapa yang penuh kasih dan ada Tuhan yang memberikan penghiburan. Dia yang akan menghibur kita semua dalam penderitaan kita. Mazmur 32 ayat 7 dan 8. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku.
Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Ada tempat yang aman dari berbagai kesesakan yang kita hadapi. Tempat itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman dan pasti. Di dalam Tuhan kita aman, dan Dialah adalah tempat perlindungan yang kuat bagi kita. Tuhan melindungi kita agar kita dapat hidup dalam kesucian dan kehendak-Nya. Dialah Tuhan yang menjaga kita. Jangan mengira kita aman sebab kita sudah memperhatikan semua yang perlu diperhatikan. Jangan beranggap bahwa kita aman sebab kita sudah memproteksi diri kita dari semua kemungkinan. Bila kita memperhatikan mereka yang ada di sekeliling kita, kita harus mengakui kita aman sebab ada yang menjaga kita. Mazmur 121 ayat 5-8, Tuhan adalah penjaga kita, naungan kita, dan perlindungan kita dari segala kecelakaan. Kita dilindungi dari berbagai celaka dalam hidup. Banyak orang hidup tanpa perlindungan Tuhan ini. Mereka bergantung pada nasib dan harapan untuk beruntung. Tapi bagi umat Tuhan, kita sendiri yang melindungi diri kita, bukan kita yang melindungi diri kita, tapi ada Tuhan yang melindungi kita. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan celaka dan bahaya. Dan setiap anak Tuhan sadar bahwa yang melindungi kita itu adalah Tuhan. Sebab ada Tuhan yang menjaga kita. Bila yang menjaga kita itu Tuhan yang Maha Kuasa, kita aman dan terlindung. Umat Tuhan tidak dibiarkan, tidak diterlantarkan, tidak bergantung pada nasib. Umat Kristen percaya bahwa Tuhan mengendalikan semua peristiwa dan hidup kita tidak ditentukan oleh keberuntungan. Sebaliknya, kita percaya bahwa karakter dan janji Tuhan yang menjadi pedoman iman kita. Ada Tuhan yang menaungi kita. Di bawah naungan Tuhan kita teduh, kita tidak akan khawatir atau terkejut akan bahaya. Hidup dalam naungan Tuhan merupakan konsep Alkitab yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Ada Tuhan yang melindungi kita. Mazmur 91 ayat 15 dan 16 berkata, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Kita berseru pada siapa? Orang tidak akan berseru minta tolong kecuali sudah tidak mampu menemukan jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi. Ini adalah keuntungan memiliki Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah keuntungan memiliki hubungan dengan Tuhan dalam hidup kita. Pada saat kita menghadapi jalan buntu, pada saat kita tidak mampu, kita bisa berseru pada Tuhan. Dan janji Tuhan, aku akan menjawab. Mana ada Tuhan yang lain yang sedemikian? Tidak ada. Tuhan yang lain kita bisa bersorak-sorai dan berseru, tidak memberikan jawaban satupun. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak kita kenal. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak bisa diketahui. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang kekal dan yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Dia berkata, aku akan
menyertai dia dalam kesesakan. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15 mengatakan, imam agung kita itu bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sudah dicobai dalam segala hal, masa sama seperti kita sendiri, hanya dia tidak berdosa. Yesaya 43 ayat 1, apabila engkau menyeberangi melalui sungai dan air, aku ada menyertaimu. Halal melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tidak ada Allah lain yang seperti Yahweh. Tidak ada Tuhan yang lain seperti Tuhan kita. Yang menyertai kita melewati air, melewati sungai, melewati api yang tidak akan membakar kita. Tuhan berkata, aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Ini merupakan hal yang signifikan. Tuhan menjawab, Tuhan meluputkan kita dari bahaya. Lebih dari itu, kita punya Tuhan yang menjanjikan kemuliaan. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan memberi kita panjang umur. Hidup yang penuh adalah bagian dari kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan keselamatan. Tuhan akan membebaskan kita dari apapun yang mungkin menghadang kita. Beginilah cara Tuhan melindungi orang yang berharap kepadanya. Dan Tuhan bangga dan bersukacita di tengah-tengah orang yang berharap kepadanya. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan bekerja dan terlibat dalam hidup kita untuk menguatkan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus-Nya. Efesus 3 ayat 14 mengatakan demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di dalam bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih-Nya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat, dalam kasih Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bagian awal dari surat Efesus, Rasul Paulus mengajar doktrin Alkitab kepada orang yang percaya di gereja itu. Bagian yang kedua dari surat Efesus ini adalah ajaran praktis. Bagaimana kita dapat mempraktekkan ajaran doktrin Alkitab yang diajarkan itu. Doa Rasul Paulus agar setiap orang percaya dapat mewujudkan hidup iman pada Kristus dan bukan hanya percaya pada kondisi dan keadaan yang ada di sekelilingnya. Semua kita butuh mewujudkan ajaran yang benar yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah sebabnya
kita dapat menyimpulkan bahwa hidup dalam dunia ini tidak bisa dimengerti tanpa Tuhan. Tuhan bekerja untuk menyempurnakan orang yang percaya. Marilah kita bersandar pada Tuhan, agar Dia terus akan bekerja dalam hidup kita, menyempurnakan Dia pada saat kita saat ini menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Untuk bertemu dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk janji firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Memang hidup dalam dunia ini tidak bisa dimengerti tanpa Tuhan. Apa maksud penderitaan? Apa maksud aniaya? Apa maksud sengsara dalam dunia ini? Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengerti maknanya. Tapi pada hari ini, kami telah belajar dari firman-Mu. Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kami. Tuhan yang bekerja terus-menerus sampai Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kami. Menyempurnakan kami, menjadikan kami seperti Kristus. Semasa kami menantikan Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput kami semuanya. Bagi saudara-saudara kami yang menghadapi kesukaran dan tantangan dalam hidupnya, biarlah kami semuanya sadar bahwa ini bukan cerita hidup kami yang terakhir, tetapi cerita ini masih berjalan terus. Tuhan akan menyelamatkan kami, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan membuat kami mengerti mengapa kami menghadapi itu semuanya. Dan biarlah kami sadar, dicintai Tuhan dalam menghadapi semuanya itu sudah cukup. Pada saat kita menghadapi kesukaran, menyadari bahwa Tuhan mencintai kami, itu sudah cukup. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak terduga itu. Biarlah kami semuanya akan dipenuhi oleh kasih Tuhan yang besar dalam hati kami, sehingga kami mampu menghadapi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan memberkati semua yang mendengarkan berita ini, firman-Mu ini. Tuhan memberikan kekuatan iman, ketabahan hati, keteguhan, sehingga kami dapat terus dibimbing oleh Roh Kudus, mencapai garis akhir dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.